Langit Jakarta siang itu mendung, tapi panas tetap menyengat. Damar menurunkan ransel dari punggungnya, menyeka peluh di dahinya, lalu berdiri memandangi rumah megah 2 lantai bergaya semi klasik yang menjadi proyek renovasinya. Arsitektur Mediterania dengan sentuhan modern. Kliennya seorang pengusaha properti, suami dari wanita yang akan mengubah jalan hidupnya. Damar membuka pintu pagar otomatis dengan kode yang sudah diberikan. Ini sudah minggu ketiga dia datang ke sini, mengawasi tukang-tukang membongkar bagian belakang rumah, mengganti atap, dan memperluas dapur sesuai keinginan pemiliknya. Biasanya, kliennya yang bernama Pak Hari sibuk dan tak pernah ada di rumah. Tapi hari ini, seseorang yang berbeda membukakan pintu depan. Mas Damar, ya? Suaranya lembut, dalam, dan ada aroma wangi melati yang menyusup dari tubuhnya. Perempuan itu mengenakan daster panjang berwarna krem dengan rambut diikat seadanya. Matanya tajam, tapi letih. Bibirnya tipis, sedikit pecah, tapi senyumnya cukup untuk menghentikan waktu. Iya, Bu, saya Damar. Ibu Anya, ya? Dia mengangguk dan mempersilakan masuk. Rumah itu besar, rapi, tapi terasa sunyi. Seperti ada sesuatu yang hilang, tapi tak bisa dijelaskan dengan kata. Mereka berjalan menuju belakang, ke area renovasi. Suami saya keluar kota lagi, ucapnya sambil menyentuh kusen jendela yang mulai retak. Katanya renovasi ini penting, tapi entah kenapa saya merasa seperti ditinggal dalam reruntuhan. Damar menoleh cepat, mencoba membaca makna ucapannya. Tapi Anya sudah berbalik, memanggil salah satu tukang, lalu mulai menjelaskan apa yang ia inginkan. Damar mengangguk-angguk, mencatat beberapa poin. Tapi pandangannya sulit lepas dari Anya. Bukan hanya karena parasnya, tapi karena aura dingin yang menyelimuti keanggunannya. Selama beberapa hari berikutnya, Damar semakin sering datang. Anya juga makin sering berada di rumah, seolah ingin memastikan segalanya berjalan sesuai rencana. Tapi Damar merasa ada yang lain. Kadang ia memergoki Anya menatap kosong keluar jendela. Kadang ia mendengar tangis pelan dari arah kamar utama saat ia mengecek instalasi listrik. Hari kelima, Damar datang lebih pagi. Udara masih sejuk. Saat melewati taman depan, dia mendapati Anya sedang duduk di bangku batu, sendirian, dengan cangkir teh di tangan. Pagi, Bu, sapanya sopan. Anya menoleh. Panggil saya Anya saja. Saya capek dibilang, Ibu, terus. Damar tersenyum kecil. Baik, Anya. Mereka duduk bersama dalam diam selama beberapa menit. Suara burung gereja dan gemericik air kolam ikan jadi latar belakang yang anehnya menenangkan. Damar. Suara Anya lirih, seperti mengendap dari dada. Kalau kamu sudah nikah nanti, jangan tinggalin istrimu ya. Damar menoleh, bingung. Kenapa ngomong gitu? Anya tertawa pendek, pahit. Gak tahu. Mungkin karena saya pengen bilang itu ke suami saya tapi selalu ditahan. Damar tercekat. Sejak awal dia mencoba menjaga jarak. Anya bukan miliknya. Sudah punya suami. Tapi kalimat-kalimat seperti ini pelan-pelan mengikis benteng hatinya. Hari-hari setelahnya, pertemuan mereka mulai berubah. Bukan hanya soal proyek, tapi tentang hidup. Anya mulai bercerita tentang rumah tangga yang hampa, tentang kesepian yang menyiksa, tentang malam-malam tanpa pelukan. Dan Damar, yang awalnya hanya pendengar, mulai larut. Simpati adalah gerbang pertama menuju cinta, bukan? Suatu sore, Damar pamit pulang. Hujan turun tiba-tiba. Deras. Ia berteduh di gazebo belakang rumah. Dan Anya menyusulnya dengan 2 gelas teh panas. Kayaknya hujannya lama, ucap Damar,
mencoba membunuh Canggung. Anya duduk di sampingnya, begitu dekat hingga ia bisa mencium aroma tubuhnya. Gak apa-apa. Kadang, hujan justru tempat paling jujur untuk bersembunyi. Mereka terdiam lagi. Suasana terlalu tenang, terlalu mendalam. Lalu tiba-tiba Anya bicara, pelan tapi jelas. Kamu tahu nggak, saya udah setahun gak disentuh suami saya. Damar menoleh cepat. Maaf, saya nggak tahu harus jawab apa. Anya memandangnya dalam. Gak usah jawab. Kadang saya cuma ingin seseorang mendengar. Damar mengangguk. Tapi dadanya sesak. Ini bukan lagi sekadar renovasi rumah. Ini seperti menggali reruntuhan hati seseorang, dan tanpa sadar, dia jatuh ke dalamnya. Hujan belum berhenti. Tapi perasaan mereka mulai bergerak. Sejak hari itu di gazebo, suasana antara Damar dan Anya tak lagi sama. Tak ada kata cinta yang terucap. Tak ada sentuhan. Tapi diam-diam, ada sesuatu yang tumbuh. Perlahan tapi pasti. Sesuatu yang seharusnya tidak mereka pelihara, tapi malah mereka sirami bersama. Damar tak bisa bohong. Ia mulai menunggu-nunggu hari datang ke rumah itu. Bukan karena proyek, tapi karena Anya. Senyum kecilnya. Tatapannya yang kosong tapi minta dimengerti. Caranya menatap teh panas seolah sedang menatap luka hidupnya sendiri. Hari itu, Damar datang dengan laptop untuk menunjukkan desain baru dapur sesuai revisi. Ia duduk di ruang tengah, menunggu Anya turun dari lantai atas. Dan ketika wanita itu akhirnya muncul, mengenakan blus putih longgar dan celana kulot, Damar meneguk ludah pelan. Kamu mau kopi atau teh? Tanya Anya sambil berjalan ke dapur. Kopi, kalau boleh. Damar mengalihkan pandangan ke layar. Tapi suara sendok di gelas, denting piring, aroma kopi yang menguar dari dapur, membuatnya gelisah. Dia merasa seperti sedang berada di rumah sendiri, atau mungkin, rumah yang ia harapkan suatu hari nanti. Anya datang membawa 2 cangkir. Duduk di sofa seberang. Mereka mulai membahas desain, pilihan keramik, ukuran kabinet. Tapi setiap kali tangan mereka tak sengaja bersentuhan saat saling menyerahkan katalog atau pena, ada listrik kecil yang menyengat. Bukan menyakitkan, justru menyenangkan. Sebuah jeda terjadi saat mereka sama-sama terdiam. Damar memandang Anya, dan untuk sesaat, waktu berhenti. Tatapan mereka bertemu. Terlalu lama. Anya menunduk, tersenyum canggung. Saya takut kalau tatap mata kamu terlalu lama. Damar membalas, suaranya pelan. Kenapa? Soalnya nanti saya nggak bisa bohong kalau saya udah nyaman sama kamu. Damar mengusap tengkuk lehernya yang berkeringat. Otaknya berusaha menolak, tapi hatinya mulai memberontak. Aku juga takut, Anya, takut terlalu berharap sama seseorang yang bukan milikku. Ucapan itu membuat ruangan mendadak sunyi. Hanya bunyi detak jam dinding yang terdengar. Anya menarik napas dalam. Kamu tahu, dulu aku nikah karena disuruh. Disuruh keluarga, disuruh orang tua, disuruh keadaan. Aku pikir, semua akan membaik setelah jadi istri orang. Tapi ternyata jadi istri juga bisa terasa kesepian. Damar menatap wajahnya. Wajah cantik itu menyimpan luka bertahun-tahun. Luka yang tak kelihatan, tapi terasa. Ia ingin bicara, ingin menawarkan pelukan atau pelarian. Tapi dia tahu, ucapan yang salah bisa jadi awal dari dosa. Anya, Damar memanggilnya lirih. Aku bukan siapa-siapa. Aku cuma orang yang kebetulan masuk rumah ini karena proyek. Tapi kenapa aku ngerasa pengen tinggal di hidup kamu? Anya tersenyum, senyum yang menggambarkan pertahanan yang mulai rapuh. Mungkin karena kamu datang pas aku lagi hancur.
Dan kamu gak cuma bangun rumah ini, tapi juga mulai menyusun ulang hati aku. Damar menggeser tubuhnya mendekat. Tapi sebelum tangan mereka bersentuhan, suara bel pintu depan memecah suasana. Anya sontak berdiri. Tunggu sini, ucapnya buru-buru. Damar menahan napas. Ia mendengar percakapan singkat di depan. Suara seorang pria. Berat dan otoritatif. Kenapa proyek ini gak selesai-selesai? Tanya suara itu. Gue gak mau buang-buang duit buat rumah yang isinya cuma lu doang. Damar berdiri dari sofa. Keringat dingin mulai menetes dari pelipis. Itu pasti Pak Haris. Suami Anya. Beberapa menit kemudian, Anya kembali dengan wajah datar. Maaf, suamiku pulang dadakan. Dia marah-marah lagi. Damar mengangguk pelan. Aku pulang dulu, ya. Tunggu, Anya menahan tangannya. Jangan berubah ya, Mar. Jangan tiba-tiba jadi orang yang menjauh karena takut. Aku butuh teman, aku butuh kamu. Damar menggenggam jemarinya. Hangat. Aku tetap di sini. Selama kamu butuh, aku akan ada. Hari itu, Damar pulang dengan kepala penuh konflik. Apa yang ia rasakan bukan sekadar kasihan. Bukan simpati. Tapi juga bukan cinta dalam bentuk ideal. Ini adalah cinta yang muncul dari reruntuhan, dari kehampaan, dari celah-celah yang tak seharusnya ada. Cinta yang tumbuh di tanah terlarang. Beberapa hari kemudian, Anya mengirim pesan lewat WhatsApp. Kamu bisa datang malam ini? Aku butuh bicara. Suamiku keluar kota lagi. Damar tak langsung menjawab. Tapi dadanya berdebar kencang. Malam itu, dia datang. Dengan jaket hitam dan motor yang melaju cepat. Hujan kembali turun. Sama seperti waktu itu. Dan malam itu, jadi awal dari sesuatu yang jauh lebih rumit. Langit malam diguyur hujan deras. Jalanan becek dan berkilau oleh lampu jalan. Damar memacu motornya menembus rintik air yang mengaburkan pandangan. Hati dan pikirannya penuh gelisah, tapi entah kenapa kakinya terus melaju ke rumah itu, ke perempuan itu. Anya. Sesampainya di depan rumah, lampu teras sudah menyala. Damar mengetuk pintu dengan tangan dingin dan basah. Tak lama, pintu terbuka. Anya berdiri di baliknya, mengenakan dress panjang berwarna abu gelap, wajahnya polos tanpa riasan, rambutnya sedikit berantakan seolah ia baru selesai menangis. Masuk, Mar. Damar melangkah masuk. Bau lavender dan kayu manis langsung menyergap hidungnya, aroma lilin aromaterapi yang menyala di sudut ruang. Rumah itu sunyi, terlalu sunyi untuk hati yang sedang gaduh. Suamimu keluar kota? Anya mengangguk pelan. 3 hari. Katanya ada proyek mendadak. Tapi aku tahu dia pergi sama selingkuhannya. Damar menoleh cepat. Kamu yakin? Aku nggak buta, Mar. Udah lama dia berubah. Dingin. Pulang cuma seminggu sekali, itu pun lebih banyak main HP daripada ngomong sama aku. Kadang aku merasa, aku cuma perabot di rumah ini. Damar mengepalkan tangan. Ia ingin marah. Ingin menyalahkan lelaki itu. Bagaimana mungkin ada pria seberuntung itu, memiliki istri secantik dan sebaik Anya, tapi malah menyia-nyiakan? Duduk dulu, aku bikinin teh hangat, ucap Anya lirih. Damar menunggu di ruang tamu. Tak lama, Anya kembali dengan 2 gelas. Tangannya sedikit gemetar. Mereka duduk, dan untuk beberapa saat, hanya diam. Suara hujan di luar jadi latar yang menyesakkan. Aku capek, Mar. Suara Anya pecah. Capek pura-pura baik-baik aja.
Capek nunggu seseorang yang bahkan udah berhenti peduli. Damar tak tahan lagi. Ia bangkit, duduk di sebelahnya, dan tanpa berpikir panjang, ia memelukkannya. Pelan, hangat, hati-hati. Anya tak menolak. Tubuhnya malah melemas dalam pelukan itu. Ia menangis, menumpahkan luka yang selama ini dipendam sendiri. Tangisnya tak kencang, tapi menghujam. Damar memejamkan mata. Hatinya remuk melihat wanita itu hancur pelan-pelan. SSHH, aku di sini, Anya. Kamu nggak sendirian. Pelukan itu bertahan lama. Terlalu lama untuk sekadar disebut teman. Tapi tak ada yang bicara soal cinta malam itu. Tak ada pengakuan, tak ada ciuman, hanya dua jiwa yang saling menyelamatkan dari sepi yang membunuh perlahan. Setelah tangisnya reda, Anya menatap Damar. Matanya sembab, tapi ada kedamaian di dalamnya. Kamu tahu nggak? Kalau kamu datang 2 tahun lebih awal, mungkin aku nggak akan menikah. Damar tersenyum pahit. Kalau kamu nggak nikah, mungkin aku nggak akan pernah kenal kamu. Anya memiringkan kepala. Kamu pernah jatuh cinta sama orang yang salah waktu yang salah? Sekarang, jawab Damar mantap. Tapi rasanya tetap indah. Anya tertawa pelan. Lalu menunduk. Malam ini, jangan cepat-cepat pulang ya. Damar menoleh. Kenapa? Karena aku belum siap sendirian lagi. Mereka tak bicara panjang. Tak ada pelukan lagi setelah itu. Damar hanya menemani Anya duduk, mendengar curhatnya, tentang luka pernikahan, tentang mimpi yang terkubur, tentang keinginannya untuk bahagia. Jam menunjukkan pukul 11 malam saat Damar pamit. Hujan belum reda. Tapi Anya mengantarnya sampai depan pintu. Sebelum Damar menaiki motornya, Anya menahan lengannya. Mar. Iya? Kalau nanti aku berani keluar dari rumah ini, kamu masih mau terima aku? Damar terdiam. Pandangannya menatap ke matanya yang berkaca-kaca. Aku nggak tahu, Anya. Tapi satu hal yang pasti. Apa? Aku udah jatuh terlalu dalam buat bisa mundur. Anya menunduk, lalu mengangguk pelan. Ia melepas tangan Damar, membiarkannya pergi malam itu, dengan harapan baru dan ketakutan lama bercampur dalam dada masing-masing. Damar mengendarai motornya pulang dalam hujan yang dingin. Tapi hatinya terasa hangat. Ia tahu malam itu adalah awal. Bukan akhir. Namun ia juga sadar, cinta mereka sedang menari di ujung jurang. Dan jurang itu bisa menelan siapa saja tanpa ampun. Malam-malam setelah kunjungan itu, Damar dan Anya tetap berkomunikasi. Namun, kini bukan lagi sekadar tentang proyek. Pesan-pesan singkat yang awalnya formal berubah jadi lebih hangat, lebih penuh perhatian. Hati mereka yang terluka mulai saling mengisi, tanpa peduli bahwa semuanya berisiko. Suatu sore, Damar menerima pesan dari Anya, aku butuh kamu besok malam. Boleh? Damar menghela napas panjang. Di balik keputusan itu, ada perasaan yang mulai terlarang. Tapi ada pula keinginan kuat untuk tetap dekat, bahkan meski ia tahu ada sesuatu yang akan hancur jika mereka terus melangkah. Malamnya, Damar datang lagi. Kali ini suasana di rumah itu terasa berbeda. Anya menyambutnya dengan senyum yang lebih tulus, tanpa ada jarak atau rasa canggung. Mereka duduk bersama di ruang tamu, lampu remang, suara hujan di luar masih menemani. Anya berbicara tentang kehidupan rumah tangganya yang penuh kebohongan. Tentang malam-malam sepi yang ia lalui sendirian, tentang janji-janji yang tak pernah ditepati. Damar mendengarkan dengan penuh perhatian, hatinya makin terbuka untuk rasa yang tak bisa ia tolak. Tiba-tiba, Anya menatap Damar dalam-dalam. Kalau aku bilang aku suka sama kamu, kamu bakal gimana?
Damar tersenyum getir. Aku sudah terlalu suka. Mungkin lebih dari yang seharusnya. Anya menggenggam tangan Damar erat. Aku takut ini salah, tapi aku nggak bisa bohong sama perasaan sendiri. Mereka saling berpandangan, jarak di antara mereka seolah hilang. Dalam keheningan itu, tangan Damar perlahan menyentuh pipi Anya, kemudian bibirnya menyentuh bibir Anya dengan lembut tapi penuh arti. Namun, suara pintu yang dibuka tiba-tiba membuat mereka terkejut. Pak Haris, suami Anya, berdiri di ambang pintu dengan wajah marah dan penuh kecurigaan. Apa-apaan ini? Suaranya dingin dan tajam. Damar dan Anya terperangah. Malam itu, dunia mereka berubah. Damar menyadari bahwa cinta terlarang mereka kini bukan lagi rahasia. Pak Haris melangkah masuk, matanya tajam menyapu ruangan, lalu menatap Anya dan Damar dengan penuh amarah. Aku sudah tahu kamu selingkuh, Anya. Dan kamu, Damar, jangan kira kamu bisa ambil istri orang seenaknya. Anya menangis, Damar berdiri tegak, siap menghadapi konsekuensi yang akan datang. Mereka tahu bahwa cinta mereka kini telah membawa mereka ke titik tanpa jalan kembali. Suasana di ruang tamu itu membeku sesaat setelah suara suami Anya menggema. Pak Haris berdiri tegap, tatapannya menusuk, penuh amarah dan kecewa yang membara. Damar menatap Pak Haris, berusaha tetap tenang. Pak Haris, saya minta maaf. Aku nggak bermaksud merebut istri Bapak. Tapi kami sama-sama merasa terjebak dalam hidup yang tak bahagia. Anya masih terduduk di sofa, tubuhnya menggigil dan air mata terus mengalir. Pak, aku minta maaf. Aku nggak tahu harus bagaimana lagi. Pak Haris menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara yang lebih pelan tapi tajam, aku sudah lama merasa kehilanganmu, Anya. Tapi bukan berarti aku rela kamu pergi bersama orang lain. Malam itu mereka bertiga berbicara panjang. Tentang pernikahan yang retak, tentang rasa sakit yang mereka pendam, tentang pengkhianatan dan harapan yang mati perlahan. Damar tahu, tak ada yang akan sama lagi setelah malam itu. Ia harus siap menghadapi konsekuensi, baik dari keluarga Anya maupun hati nuraninya sendiri. Beberapa minggu kemudian, Anya memutuskan untuk bercerai. Ia mengaku pada Pak Haris bahwa ia sudah menemukan ketenangan dalam hubungan baru, meski sulit dan penuh risiko. Pak Haris, walau terluka, menerima keputusan itu demi kebahagiaan bersama. Damar dan Anya mulai membangun hidup baru. Mereka sadar cinta mereka berawal dari luka, tapi mereka ingin menjadikannya sebagai kekuatan. Membangun kepercayaan dan harapan yang dulu hilang. Namun, Damar tak pernah melupakan pelajaran berat itu. Cinta yang terjerat oleh janji yang patah, oleh kesetiaan yang dilanggar, akan selalu membawa risiko besar dan harga yang harus dibayar mahal. Di akhir cerita, Damar dan Anya berjalan bersama di tepi pantai saat senja. Ombak berbisik pelan, angin membawa harapan baru. Mereka tahu, perjalanan ini belum selesai, tapi mereka siap melangkah bersama, tanpa lagi bersembunyi dalam bayang-bayang masa lalu. Tamat.